Gubernur Aceh Muallim menangis melelehkan air mata melihat satu kampung terisolir, helikopter tidak datang, beras tidak ada, masyarakatnya meninggal bukan karena bencana alam, tapi karena kelaparan, bantuan terlambat datang. Malaysia kabarnya berikan bantuan kemanusiaan untuk Aceh sebanyak 2 juta keping obat-obatan dan alat kesehatan dengan total berat 2 ton. Dan nilainya ditaksir mencapai 1 juta ringgit Malaysia, setara dengan miliaran rupiah. Yang mana bantuan ini disalurkan oleh pihak swasta dan tim kemanusiaan dari Malaysia. Bantuan dari BSR Kuala Lumpur untuk kemanusiaan di Aceh sebanyak 3.000 kilo, sebanyak 3.000 kilo, berarti banyak 3 ton. Bayangkan satu saat yang sunyi, seorang insan berdiri di hadapan orang ramai, air mata jatuh tanpa mampu ditahan. Bukan kerana kelemahan, tetapi kerana terlalu lama menanggung beban. Di saat harapan hampir padam, bantuan dari Malaysia tiba lebih dahulu, makanan, ubat, sokongan, dan sentuhan kemanusiaan yang sederhana tetapi sangat bermakna. Suasana bertukar hening. Rakyat yang menerima bantuan bukan sahaja bersyukur tetapi keliru. Mereka bertanya dalam diam, kenapa yang datang membantu kami adalah orang luar, bukan pihak yang sepatutnya paling dekat? Tangisan itu bukan sandiwara. Ia adalah luahan rasa ditinggalkan, rasa tidak didengari, rasa terpinggir. Dalam detik itu, bantuan bukan sekadar barang keperluan. Ia menjadi simbol harapan bahawa masih ada yang peduli. Dan disinilah persoalan besar muncul. Kemana hilangnya peranan yang sepatutnya? Kenapa tangan yang menyambut lebih awal datang dari jauh? Cerita ini bukan tentang politik. Ia tentang manusia. Tentang rasa kehilangan dan rasa sayang yang datang tanpa diminta. Dari BSR Kuala Lumpur untuk kemanusiaan di Aceh sebanyak 3.000 kilo, sebanyak 3.000 kilo, berarti banyak 3 ton. Perubatan, makanan dengan pakaian dengan coklat. Ya, terima kasih banyak kepada BSR dari Kuala Lumpur yang sudah membantu kali ini kali kedua. Mereka membantu kita khusus untuk rakyat Aceh yang dampak banjir dan tanah longsor. Kita selalu menerima bantuan ya Pak. Kalau ada orang yang mau kirim bantuan untuk bencana Aceh, kita tetap menerima. Ya, kita pada prinsipnya namanya bantuan. Kita tidak kita persulit. Namanya bantuan kita terima dari mana-mana pihak. Nah, tadi alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Dokter Pak Patrick dari Kuala Lumpur yang telah membantu kita. Ini kali kedua. Beliau dan rekan-rekan membantu Aceh. Terima kasih banyak. Ini ada 80 ton yang hilang tak kemana. Kita turunkan semua di Bedah Meriah. Dan banyak donatur yang menyumbangkan, tetapi seperti itu tidak tepat kepada sasaran. Lalu untuk stok logistik di wilayah Tengah seperti apa Pak? Khususnya Bedah Meriah dan Aceh Tengah. Sebenarnya kalau Bedah Meriah Aceh Tengah, kalau kita pikir-pikir ya sudah maksimal. Tapi tentu di lapangan mereka tepat sasaran atau tidak. Saya dengar berita, di berita burung atau berita tidak valid ya. Ini ada 80 ton yang hilang tak kemana. Kita turunkan semua di Bedah Meriah. Dan banyak donatur yang menyumbangkan. Tetapi seperti itu tidak tepat kepada sasaran. Jadi kita mohon kepada semua orang-orang di situ, relawan di situ tepat sasaran lah. Dan juga kita mohon kepada Bapak Sagor, Bupati Bedah Meriah supaya dengan seadil-adilnya ya, membagi sembako. Karena kita tahu bahwa Bedah Meriah tempat mereka hantar karena di situ ada bandara yang boleh kita gunakan. Yang hilang 80 ton itu akibat kurangnya koordinasi. Saya tidak tahu, itu
pentinglah kita tengah cek dulu apa betul atau tidak. Dia baru dengar berita burung, tidak kita percaya kan. Jadi kita nanti sama-sama ini ada Pak Pangdam, ada Pak Polisi, apakah betul atau tidak. Kalau kamera tuh nggak bisa mewakili semua, Bang. Kamera nggak bisa mewakili bau busuk mayat itu, Bang. Tapi satu hal yang paling penting, Bang. Saya rasa ya relawan mau bawa uang berapa puluh miliar pun, Bang, nggak akan ada kesan berarti untuk perbaikan kondisi Aceh Tamiang, Bang. Di sana perlu banyak orang profesional, TNI, Polri, tim SAR, perlu banyak pesawat Hercules, perlu banyak helikopter. Dan saya rasa nih kalau Pak Presiden melihat keadaan langsung ke Aceh Tamiang, beliau pasti akan kirimkan ribuan tentara, ribuan polisi untuk membantu ke arah sana. Karena kalau orang awam yang tidak punya kekuatan fisik, Bang, kayak saya, Bang, nggak mampu saya jalan kaki 10 kilo, 20 kilo ke dalam itu, Bang. Itu yang mereka lakukan. Dan itu hanya polisi dan tentara yang mampu, Bang. Relawan pun udah hopeless, Bang, udah banyak yang sakit, banyak yang aku pun udah meriang, Bang, masuk di sana hujan-hujan. Apalagi orang sudah berhari-hari di sana kan. Jadi ini mengerikan, Bang, betul-betul mengerikan, Bang. Ini hanya negara yang mampu untuk membantu menyelesaikan ini secara syariat ya. Memang Allah yang menyelesaikan semua, tapi negara harus cepat. Ini udah kelamaan, Bang, udah 2 minggu, Bang, orang-orang yang masih belum terurus rumahnya mereka, mobil mereka masih ditimbun lumpur. Dan itu di pinggir-pinggir jalan, Bang, nggak bisa diangkat, Bang. Ya, maka mungkin kekurangan alat berat ya, kekurangan tenaga profesional untuk menanggulangi banjir itu dan kehancuran ini. Semuanya porak-poranda ya, Ustaz Dedi Sulaiman ya? Kalau ada apa, Bang? Semuanya porak-poranda, tak ada yang tersisa sama sekali. Aku nggak nyangka, Bang, separah itu, Bang. Aku nggak nyangka itu pantas mualim itu nangis, Bang. Aku tadi malam makan malam sama Pak Gubernur sama mualim, dia tatapan matanya kosong. Saya lihat dia orang, ya Allah, betul kalau ditanya dia nggak bisa jawab dan dia nangis itu. Aku pun sekarang kalau mau tanya itu, Bang, kayak mau nangis. Jawab, gimana mau menceritakan apa yang nampak bagi orang yang tidak hadir di sana, Bang? Susah, Bang. Susah, Bang. Ini kalau kamera tuh nggak bisa mewakili semua, Bang. Kamera nggak bisa mewakili bau busuk mayat itu, Bang. Gimana orang-orang yang tidak datang ke sana terus mau berkomentar nih semua mesti paling-paling ini, meskipun kita hadir di sana, Bang, ini jangan sampai lah ada lagi statement-statement yang mengatakan ini sudah baik-baik saja, ini sudah baik. Nggak, lampu mati di sana, Bang, nggak ada lampu di sana, Bang. Kalau orang pikir saya baru datang dari Aceh Tamiang, nggak semua nyala lampu, nggak ada sinyal, blank, nggak ada. Seharian saya nggak bisa telepon, seharian tadi saya baru masuk itu di tengah-tengah jalan tol baru ada wifi, ada sinyal. Kuda Aceh Tamiang nggak ada sama sekali, Bang. Mu'alim, soal status bencana yang bukan status bencana nasional, apakah itu menyulitkan Mu'alim sebagai Gubernur Provinsi Aceh menangani bencana ini? Maaf. Ya, Mu'alim. Dia tidak perlu minta maaf, Mu'alim. Kita tahu Mu'alim setiap malam selalu keliling ketemu rakyat, bawa bantuan langsung sendiri, kasih langsung ke rakyat. Kita semua tahu. Saya tidak bisa membayangkan betapa beratnya Mu'alim harus melihat rakyat. Terus saya banyak kawan-kawan juga dari Sumatera. Mereka tidak bantu Sumatera, bantu Aceh. Kita hanya berserah diri kepada Allah. Apa yang ada kita terima dan kita usaha, cuma itu aja. Kalau kita bergantung pada manusia, kita kecewa. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, ya kita terima semua apa adanya gitu. Kita akan terima apa adanya. Kalau kita kufur dan kita ingkar, tunggulah azab dari Allah yang lebih pedih lagi. Terima kasih banyak, Mu'alim. Terima kasih. Bot kita, bot MPB, nggak boleh angkat barang. Apa betul itu bot bocor? Kalau tidak, maka boleh potong. Kemudian saya kecewa MPB, masa hari pertama banjir, alat kita cuma percuma aja boleh pakai. Itu di Tamiang.
Orang panggil-panggil tak baju di atas bumbung. Sampasnya sebeng kamu ambil orang. Coba dicek semuanya. Bot kita, bot FBB, nggak boleh angkat barang. Itu masa air turun, dia periksa. Apa betul itu bot bocor? Kalau tidak, maka boleh potong. Begitu orang marah. Jadi tolong disimak, dilakukan betul-betul supaya perhatian kita dengan cicilan, Pak. Ya, percuma aja orang marah, orang nangis-nangis di atas bumbung. Masa minta bantu dia lari, itu permasalahan. Jadi saya pastikan sekarang dia perlu siapa salah yang perlu kita bagus dan cocok kita perlukan di mana-mana. Dan masalah kesehatan kita pun sudah ada dokter dari Malaysia. Jangan lari, jangan ambil alasan tidak tahu. Jadi saya harapkan kepada bupati wali kota yang cengeng, letak jabatan dia, ganti yang lain. Apa salahnya? Kalau saya secara pribadi ya melihat banjir dan longsor ini adalah tsunami jilid kedua. Jadi pun demikian 18 kabupaten yang dampak imbas banjir dan longsor. Di 4 kabupaten yang terparah ya. Jadi kita harapkan, kita himbau kepada semua masyarakat supaya agar tabah dalam menghadapi musibah ini. Dan alhamdulillah setiap musibah pasti ada kita hikmahnya, mengoptimalkan bantuan yang pertama sembako dulu, plus minyak, plus kebutuhan lain yang dianggap perlu kita sedang mengevakuasi. Dan masalah kesehatan kita pun sudah ada dokter dari Malaysia yang beroperasi untuk memulihkan masyarakat yang dampak daripada banjir tersebut. Alhamdulillah kita semalam kita sudah salurkan 2 truk. Ini termasuk saudara kita dari Sumatera Utara, namanya Bang Hakiat bin Abdullah, sudah menyalurkan 2 truk semalam. Dan alhamdulillah untuk saat ini mencukupi. Gak banyak yang tahu sana. Jadi kan gak ada gitu loh. Gue mau bilang makasih banyak Malaysia, kalian udah bantu obat ke Aceh. Bantuan pertama datang ke Aceh itu adalah dari Malaysia. Makasih kalian sudah ngobatin. Iya, tengok rumah kami. Aku nggak mau, saya nggak ada bukti. Nah inilah rumah kami, Pak. Rumah Ibu? Besar kali hati kami. 3 bungkus saja nasinya, Bu. Nggak apa-apa. Bungkus saja, Bu. Nggak apa-apa, Pak. Saya rela, Pak. Untuk cucu kami kecil-kecil. Kalau boleh saya sampaikan ke orang Malaysia, apa yang mau? Nggak tahu saya, Pak. Stres sudah. Stres. Nggak tahu lagi mau minta apa. Terserah Bapak aja lah. Kalau memang mau ngasih kami. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, alhamdulillah hari ini mengeluarkan pernyataan media bagi mahasiswa di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang terdampak banjir mendapat bantuan sekitar RM500 per orang. Dan itu tentu saja angin segar bagi masyarakat, khususnya pelajar Indonesia di Malaysia. Saya atas nama masyarakat juga mantan Presiden Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia tahun 2007-2008 mengucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semoga ini menjadi angin segar untuk mempererat lagi hubungan Indonesia-Malaysia. Walaupun bantuan secara fisik tidak bisa masuk, tapi apa yang dilakukan ini sebuah contoh bahwa dimanapun dan kapanpun bisa memberikan kontribusi untuk Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keperluan yang paling mendesak khusus bagi membantu masyarakat Aceh yang teruk terkesan selepas daripada banjir Sumatera adalah bentuk keperluan makanan. Dan pada hari ini, apa yang boleh kita saksikan, usaha yang digabungkan oleh pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Medan untuk mempersiapkan 1,000 set spek makanan untuk dihantar dengan seberapa segera pada besok hari. Dan sehingga pada hari ini sudah masuk 2 minggu banjir berlaku,
masih terdapat kawasan-kawasan yang masih tidak terjangkau dengan kenderaan baik truk maupun pacuan 4 roda. Ada yang terpaksa dihantar menggunakan bot, ada yang terpaksa dihantar secara kecil-kecilan dengan motosikal dan juga berjalan kaki. Tapi inilah cabaran yang dipaksa kita lalui khusus untuk banjir di Sumatera Indonesia kali ini. Kita belanja untuk mangsa banjir bagi para donasi yang kita ambil, yang kita terima kain sarung, kain pekat. Diorang perlukan ini dekat sana. Cantik-cantik kita beli. Untuk tim Tur Aceh juga kami ucapkan ribuan terima kasih atas donasi yang telah disampaikan. Ini adalah tahapan ketiga kami berangkat ya untuk masyarakat Aceh Tamiang. Terima kasih banyak dan ayo terus kita salurkan donasi-donasi kita karena mereka masih sangat membutuhkan. Terima kasih. Dalam dunia yang penuh cabaran, bencana dan kesusahan tidak memilih sempadan. Apabila krisis berlaku, yang paling penting bukan siapa paling berkuasa, tetapi siapa paling cepat hadir dengan hati. Malaysia dalam banyak keadaan memilih untuk bertindak atas dasar kemanusiaan, bukan sorotan, bukan pujian, tetapi tanggungjawab sesama manusia. Namun apabila bantuan luar hadir lebih dahulu, ia secara tidak langsung membuka luka lama dalam jiwa rakyat yang terkesan. Bukan kerana mereka menolak bantuan, tetapi kerana wujud persoalan yang sukar diluahkan. Mengapa perhatian terasa jauh, sedangkan penderitaan begitu dekat? Kita perlu berhati-hati membaca cerita ini. Ia bukan untuk menuding jari, tetapi untuk memahami keperluan sebenar rakyat, kehadiran, empati dan tindakan yang tepat pada waktunya. Tangisan di hadapan orang ramai bukan tanda lemah, tetapi jeritan hati yang mahu didengari. Disinilah nilai rasa sayang menjadi penting. Ia mengajari kita bahawa bantuan sebenar bukan sekadar sampai, tetapi sampai dengan niat yang tulus. Bahawa kemanusiaan tidak menunggu sempurna, ia bergerak ketika diperlukan. Dan seperti pegangan channel Rasa Sayang, setiap cerita ada maknanya. Dan setiap makna bermula dari rasa sayang. Sekarang saya ingin bertanya kepada anda, ida apa erti bantuan bagi anda cepat, ikhlas, atau sekadar hadir? Dan bagaimana kita boleh menjadi manusia yang lebih peduli? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Biarlah perbincangan ini lahir dari empati, bukan amarah. Lihat dari jauh rasa sayang